Berbeda dengan sebagian besar anak-anak pada zaman dahulu yang ingin menjadi dokter atau insinyur, Muhammad Harun, anak kecil di sebuah desa terpencil di Laweng, punya cita-cita sangat sederhana tapi sangat bertenaga, yaitu menjadi pembaca dan menjadi penulis nanti suatu ketika. Sejak kecil, semua bacaan akan dibacanya. Bahkan, Harun kecil selalu mencuri buku bacaan di rak buku sekolah karena haus akan bacaan. Meskipun beberapa hari kemudian buku itu dikembalikan ke tempatnya, namun di saat yang sama, ia juga mencuri lagi buku lainnya. Begitulah seterusnya, sehingga hampir semua buku di rak sekolahnya pernah dicuri dan dibacanya. Semua itu dilakukan oleh Harun hanya untuk memenuhi hasratnya untuk membaca, karena sekolah tidak meminjamkan buku kepada siswa. Muhammad Harun yang lahir pada 5 Maret 1966 di Laweng, PD ini punya semangat yang sangat kuat untuk sekolah. Meskipun ia tidak terlahir dari keluarga yang berkecukupan, sehingga Harun selalu menjadi salah satu yang terbaik di kelasnya, serta sering menjadi juara dalam berbagai kompetisi sejak sekolah dasar hingga SMA. Harun menghabiskan masa pendidikan dasar dan menengahnya di PD, SD di Laweng, MSen di Padang Tiji, dan SMA di Sigli. Dan setelah menamatkan SMA pada tahun 1985, Harun sempat menimba ilmu selama setahun di salah satu daerah ternama di Samalanga. Sebelum akhirnya ia memutuskan untuk melanjutkan studi ke program studi Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syah Kuala. Minat Harun terhadap bahasa dan sastra sangat kuat. Harun bahkan sudah sering menuliskan puisi di setiap buku tulisnya sejak duduk di bangku MSen. Minat yang kuat ini memudahkan Harun untuk fokus dan bersungguh-sungguh belajar selama duduk di bangku kuliah, sehingga ia juga berhasil menjadi salah satu yang terbaik secara akademik di angkatannya. Harun juga sangat rajin menulis selama kuliah. Tulisannya dalam bentuk puisi, cerpen, artikel, dan resensi buku dimuat di berbagai media. Oleh karena itu tidak mengherankan jika ia kemudian diberikan beasiswa tunjangan ingkatan dinas yang akhirnya memfasilitasi Harun untuk menjadi dosen di alma maternya. Namun tidak semua berjalan mulus bagi Harun. Ketika semua mata kuliahnya telah selesai dan hanya menyisakan tugas akhir, Harun justru diterima menjadi wartawan di harian Serambi Indonesia. Dan pekerjaannya sebagai wartawan ini menyita hampir seluruh waktunya, sehingga tugas akhir Harun terbengkalai relatif lama. Sekitar 2 tahun setelah menjadi wartawan, Harun bahkan sama sekali tidak aktif di kampus, tetapi tetap membayar SPP-nya. Bagaimanapun Harun sama sekali tidak menyesali pilihannya untuk menjadi wartawan ini, meskipun secara signifikan menunda kelulusan studinya. Apalagi Harun sempat ditugaskan ke wilayah-wilayah konflik di pelosok Aceh, sehingga Harun tidak hanya memperoleh pengalaman di bidang penulisan, tetapi juga tentang survive di wilayah perang. Pengalaman ini sangat berharga dan tidak pernah akan dilupakan oleh Harun seumur hidupnya. Bagaimanapun juga, pada akhirnya bermodalkan nasihat dan suntikan motivasi dari teman-teman dekatnya, Harun kembali ke kampus untuk menyelesaikan kuliahnya. Dan bermodal pengalaman menulis selama menjadi wartawan, Harun hanya membutuhkan 1 bulan untuk menuliskan dan menyelesaikan skripsinya. Meskipun hatinya telah tertambat pada profesi wartawan, Harun akhirnya memutuskan untuk fokus pada profesi barunya sebagai akademisi di Universitas Syah Kuala.
Kesungguhan Harun dalam menekuni profesi sebagai akademisi ini dibuktikan dengan melanjutkan studinya ke program studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia di IKIP Malang dan kemudian ke program Doktor Pendidikan Bahasa Indonesia di Universitas Negeri Malang dengan spesialisasi sastra etnik. Namun lagi-lagi jalan terjal harus dilewati oleh Harun. Kali ini adalah peristiwa tsunami tahun 2004 yang membuat ia kehilangan anak-anak dan istrinya, sehingga ia hanya tinggal sebatang kara. Kejadian ini membuat Harun hilang semangat dan sulit sekali bangkit untuk kembali menekuni disertasinya saat itu. Namun pelan tapi pasti, Harun kembali kuat dan menyadari bahwa life must go on. Perlahan, Harun kembali fokus pada studinya dan akhirnya berhasil menamatkan program doktoralnya pada tahun 2006 dengan nilai pujian. Sepulangnya ke Aceh, Harun kembali aktif sebagai akademisi di Universitas Syah Kuala. Dan sejauh ini, beberapa jabatan penting yang pernah dijabatnya adalah Ketua Program Studi Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Syah Kuala, Kepala Pusat Studi Bahasa Daerah Aceh, dan Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP Universitas Syah Kuala. Beberapa anugerah telah diterima Harun sebagai bukti prestasinya selama berkarir. Di antaranya, Anugerah Budaya dan Anugerah untuk Pengamat Karya Sastra dari Pemerintah Aceh, serta Satya Lencana Sarakata. Harun juga aktif membantu Dinas Pendidikan Aceh dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Aceh dalam berbagai pelatihan dan penjurian. Harun sering berpartisipasi aktif sebagai pembicara dalam berbagai konferensi dan seminar di dalam dan di luar negeri. Karya-karya Harun tersebar di berbagai jurnal ilmiah, buku, majalah, dan berbagai media lainnya. Beberapa buku karya Muhammad Harun dengan nama pena Muhammad Harun Al-Rashid atau Harun Al-Rashid, yaitu Suara Pribumi, Nyanyian Manusia, Memahami Orang Aceh, Membaca Suara-Suara, dan Hikayat dalam Kesusastraan Aceh, serta 30-an buku lainnya dalam antologi Bersama dan Book Chapter. Dengan segenap prestasinya ini, meskipun secara de jure Muhammad Harun baru dikukuhkan hari ini sebagai profesor, namun sesungguhnya secara de facto ia sudah sejak lama sangat profesional dalam bidangnya. Harun mengaku tidak berambisi menjadi seorang profesor. Namun, sejak duduk di bangku SMA, ia suka sekali menuliskan namanya di buku-buku sekolah dengan titel profesor. Mungkin tulisan inilah yang dilihat oleh para malaikat dan didoakan oleh mereka. Sehingga hari ini, setelah melalui berbagai lika-liku kehidupan, dengan penuh kesabaran dan kesyukuran, Muhammad Harun Al-Rashid adalah seorang profesor di Universitas Syah Kuala. Seperti juga hadis Maja, bala tasaba, nikmat tasyukur, disinan nyan le urang bahagia.